Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Restu Bahri Nuran di channel Komiwa Cianjur. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbincang santuy kembali bersama narasumber yang telah kita siapkan. Untuk terlebih dahulu, alangkah enaknya bila kita mendengarkan perkenalan diri dari narasumber kita. Oke, silahkan. Oke, selamat siang, Saudara Restu. Terima kasih telah mengundang saya di channel YouTube Komiwa Cianjur. Perkenalkan, nama saya Doni, lebih tepatnya Doni Sungkar. Saya adalah siswa Komiwa angkatan 2018, tepatnya tanggal 19 November. Dari mana, Doni? Saya asli dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Ya. Lama tak jumpa nih. Lagi sibuk apa? Oke, udah sekian lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol kayak gini. Oke. Saya akhir-akhir ini saya menyibukkan diri dengan part-time di suatu instansi ekspedisi jasa ya, kurir tepatnya itu, karena menunggu jadwal tibanya keberangkatan seperti itu. Apa yang dirasakan setelah adanya kabar mendapatkan SLC? Oke, sebelum membahas ke arah situ, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh, terima kasih juga kepada Restu, kepada seluruh pihak dalam artian di sini orang tua, terus terutamanya Komiwa yang telah membimbing serta mensupport saya sampai hingga di titik ini, meskipun jadwal terbangnya sudah ada, tapi jadwal terbangnya belum ada, tapi kolomnya sudah muncul. Itu udah menjadi ibarat kata kepuasan tersendiri bagi saya seperti itu. Harapannya setelah mendapatkan SLC? Oke, harapan saya untuk mendapatkan SLC ini ada sedikit juga ini colekan kepada BNP ya. Jadi ujian sudah diadakan kembali, tetapi prelim yang sudah dilakukan serta ujian yang setelah dilaksanakan, tapi prelim yang sudah diadakan loh kok nggak diterbangkan gitu loh. Jadi kita itu labil-labil. Yang sudah prelim juga belum pada berangkat. Yang setelah turun SLC juga belum ada penyelenggaraan prelim itu sendiri. Nah begitu, seperti itu. Oke, Doni ya. Sejak kapan kepikiran untuk bekerja di Korea? Oke, jadi saya mempunyai ini ya, cikal bakal kenapa setelah saya bisa tahu ibarat kata bahasa Korea, ibarat kata gitu, terus migran ke Korea. Jadi dulu saya itu pernah migran juga, di negara tetangganya Korea, di Jepang. Setelah saya bekerja di sana dan mempunyai teman satu pabrik, pulanglah dia ke Indonesia pada waktu saat itu, dan tak lama kemudian dia itu terbang ke Korea. Gitu kan selangnya, jadi dia udah kerja tahun ketiga, saya di Jepang tahun pertama. Nah pas dia berangkat lagi setelah pulang ke Indonesia, 1 tahun kemudian berangkat ke Korea, dia mengasih kabar katanya bahwa di Korea itu katanya ya gajinya itu jauh dari Jepang katanya gitu, dan itu dengan prospek ibarat kata itu sangat menjanjikan. Jadi selagi mana kita bekerja, habis pekerjaan selesai, habis kontrak, kita di Indonesia bisa berdikari, ibarat kata membangun usaha kayak seperti itu. Karena nominalnya itu lumayan besar gitu. Awal belajar di Komiwa tahun 2018. Ya. Oke. Pertama kali belajar bahasa Korea itu seperti apa sih? Oke, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya belajar bahasa Korea itu sangat menyenangkan. Saya cukup bersyukur saya bisa belajar, terutamanya di Komiwa Cianjur itu sendiri. Saya mempunyai ibarat kata sulit dalam pembelajaran gitu. Tetapi saya memasuki LPK yang tepat dengan karakteristik saya sebagai orang yang sulit belajar. Dengan tutor yang berpengalaman, tutor pembimbing yang berpengalaman, serta LPK yang terakreditasi dan terdaftar di dinas pendidikan. Iya, betul sekali. Terus yang menjadi tolak ukur saya di Komiwa tersebut, bisa ibarat kata kita belajar serta bertujuan ke depannya itu, pertamanya itu ekonomis.
dari segi harga atau nominalnya itu. Yang kedua transparansi, nggak adanya biaya lebih dalam ibarat kata dari mulai pendidikan sampai penerbangannya itu nggak ada biaya lebih, itu transparansi. Semua itu bisa dibandingkan dengan maaf ya dengan LPK yang lain itu bisa dibandingkan. Lebih murah ibarat kata. Terus selanjutnya dari segi apa ya, waranti. Di sini ada waranti itu dalam artian itu garansinya loh. Selain dari untuk bertahap sampai lulus, Komewa itu mengasihkan garansi, yaitu kita itu belajar sampai dibimbing sampai lulus garansinya itu. Jadi begitu kita ibarat kata berhenti tengah jalan, kita menyibukkan dulu bekerja di Indonesia, mau masuk lagi ada garansi, nggak perlu bayar biaya 2 kali seperti itu. Untuk belajar di Komewa sendiri tahu dari mana? Komewa Cianjur, sedangkan Anda kan dari Bandung nih, cuman berlokat Jawa. Ya, datang ke Cianjur untuk untuk belajar bahasa Korea. Untuk tahu dari mana gitu? Ini ya, jadi di Bandung itu banyak, banyak. LPK bahasa Korea lebih tepatnya itu. Tetapi di sini saya mempunyai referensi dari berbagai macam orang yang sudah berpengalaman dan juga banyaknya contoh-contoh atau testimoni yang diberikan oleh Komihwa dan menjanjikan. Jadi dari situlah saya terbentuk, wah ini LPK ini sangat pas gitu loh. Wah ini LPK ini sangat pas. Jadi tahu Komihwa sendiri dari beberapa orang, nyari dulu referensi. Terus kayak nyari perbandingan dulu harga segala macam ya. Untuk soal ujian 2020 gelombang 1, bagaimana tanggapan Anda tentang skill test kedua atau ujian kedua yang ditiadakan? Ada plus minusnya nggak? Untuk gelombang kemarin ya, gelombang 1 ujian tahun 2020. Menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi itu mempunyai plus minus tersendiri. Jadi di mana ada suatu individu yang ibarat kata sudah mumpuni pada materi, dia hanya cukup berjuang di level 1, tapi level 2 sih ada, cuman tidak terlalu signifikan untuk membantu ke level yang satunya itu. Jadi ibarat kata kita materi cukup, gelombang skill test 2-nya hanya tinggi badan, berat badan, serta buta warna yang dicek itu. Kalau misalkan dalam keadaannya ibarat kata tidak buta warna, itu sudah dipastikan nilai-nilai besar itu sudah pasti lulus seperti itu. Untuk yang minusnya sendiri, ada suatu kelompok atau individu juga orang-orang yang ibarat kata fisiknya bagus. Ya, fisiknya bagus, tetapi di sini nilainya yang kurang. Tapi di situ digarisbawahi juga. Jadi dalam ujian bahasa Korea sendiri, jadi kepintaran itu tidak bisa dijagokan untuk lulus juga seperti itu. Tetapi ada faktor-faktor yang ibarat kata menunjang ke depannya, seperti skill test. Skill itu sendiri ya. Jadi dihilangkannya skill test itu menjadi tolak ukur bagi orang-orang yang sudah stuck materinya itu, sudah mumpuni untuk diujiankan seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi yang sering ditanyakan sama teman-teman. Untuk tips menghafal kosakata. Biar cepat itu dan nempel itu. Nggak ada pembelajaran dari saya itu. Tapi kalau lebih tepatnya tipsnya. Kalau saya dulu itu menghafal kosakata itu ibarat kata saya adalah orang yang sulit berpikir. Sulit berpikir itu dan menghafal secara singkat gitu loh. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, terus yang saya suka dari Komewa itu lingkungannya, sampai masyarakat di sekitar komplek pun senang dengan Korea itu sendiri. Jadi berkata sampai warung-warungnya itu sedikit tahu tentang bahasa Korea. Jadi orang-orang yang tidak bisa atau yang nggak mau berniatan ke Korea, lihat lingkungannya pun jadi terbiasa. Tertarik, ya, nah disitulah awal mula terbentuknya inspirasi menghafal kosakata secara cepat, yaitu ibarat kata mengobrol dengan teman lah sambil ngopi, karena di lingkungannya sudah mendukung serta
teman-teman dan pembimbing, mentor ada di situ Iya. waktu juga. Jadi adu kosakata Oke. di mana saja begitu. Jadi intinya untuk teman-teman yang kesulitan menghafal kosakata, sering dipraktekkan sama teman-temannya. Ya, berinteraksi lah. Nah, karena ini bahasa, kalau bahasa itu sering dipakai. Ya. Kalau keseringan dipakai jadi terbiasa. Untuk contoh kecil bahasa Indonesia, Doni bahasa Indonesia ngapalin kosakata nggak? Untuk belajar bahasa Indonesia? Menurut saya Enggak kan? enggak sih. Nah, begitu juga bahasa Korea. Karena sering ketemu, jadi bisa sendiri kan? Bisa sih. Nah, itu seperti itu. Untuk ini agak lumayan berat pertanyaannya. Siap. Untuk seputar G2G, masih ada yang belum mengerti apa itu G2G? Oke, saya jelaskan ya. Jadi buat teman-teman sobat migran Korea terutamanya, yaitu program G2G yang diadakan oleh pemerintah melalui program IPS Topik, yaitu sebuah kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea dengan mengadakannya suatu skill dan ujian yang dilingkupi atau diwadahi oleh BNP 2 TKI oke. atau BNP 2 MI dengan sistem poin, yaitu melalui sistem IPS Topik itu sendiri. Oke, Begitu. iya, iya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengikuti program G2G, persyaratannya apa aja? Oke, saya di sini akan membenahi ya masalah tentang orang yang ingin mengikuti program G2G Korea. Oke, setahu saya program G2G Korea itu tidak bisa dikategorikan kita ada uang berangkat. Tidak bisa. Jadi untuk Korea itu sendiri kita itu harus mengikuti ibarat kata struktural yang diperlukan oleh Iya. pemerintah itu sendiri. Oke. Nah, ini di sini ada yang namanya persyaratannya. Nah, persyaratan yang kita layangkan atau yang kita siapkan untuk mengikuti G2G itu? IPS Topik terutama Oke. program G2G, yaitu yang pertama kita itu dari diri kita sendiri yaitu sehat dulu lah, sehat Yeah. jasmani dan rohani. Oke. Terus tidak cacat fisik. Ya, dalam artian ini tingkat dasar ya. Yeah. Tingkat dasarnya itu tidak cacat fisik pun jari tidak amputasi. Itu yang paling dasarnya. Setelah itu dari segi pendidikan, Korea sendiri melalui program G2G yang diselenggarakan oleh HRD Korea dan diwadahi BNP, dari tingkat pendidikannya pun dimulai dari SLTP. Oke. Ya, dari SMP dan menengah ke SMA atau SMK tanpa memandang jurusan apa. Iya, iya. Jurusan apa yang ibarat kata kita SMK, saya Oke. jurusannya ini, SMA-nya saya IPA atau IPS enggak. IPS Topik, G2G semua bisa masuk di sini. Jadi untuk program G2G ini mereka tidak memandang tingkatan pendidikan. Iya, tidak. Oke. Yang penting mahir berbahasa Korea. Ya, serta Bisa. skill test yang mumpuni. Skillnya. Oke. Ya, tapi untuk di bagian yang pertama itu harus disertai dengan kita itu harus ada pernyataan bahwa kita itu tidak buta warna. Nah, Ya, gitu. jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke Korea, silakan dicek dulu buta warna atau tidak. Kalau misalkan fix tidak buta warna, baru tinggal cari LPK yang terakreditasi dan sudah terdaftar di itu Di terakreditasi ya, terutama di sini terakreditasi oleh badan akreditasi dan terdaftar di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang harus disiapkan dan dilakukan setelah lulus ujian FTOPIK? Oke. Ini podcast bisa ngerokok nggak? Boleh, lanjut rokok dulu. Oke, ini karena pembahasannya terlalu ini ya, agak berat, mulai agak berat, soal-soal udah agak berat. Jadi ngomong juga agak hati-hati. Agak hati-hati. Boleh minta? Boleh. Oke, jadi ngerokok dulu biar agak ringan pembahasan kita kan. Biar agak ringan. Oke, dijawab dulu yang tadi. Tips dan trik. Bukan tips dan trik. Oh, bukan. Oh, sampai salah itu ya? Apa yang harus disiapkan Oke. setelah lulus ujian Ya, FTOPIK? apa yang harus disiapkan setelah lulus ujian IPS Topik? Yang pertama kita itu menjaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Ya, jaga kesehatan. Tapi
ini nggak dicontoh ya. Jadi, rokok itu dikurangi juga. Oke, lah, setelah lulus setelah rokok lulus. dikurangin. Ya, Oke. terus yang kedua untuk menunjang ibarat kata next dari ujian skill T1, ujian skill tes 2 itu ada yang namanya itu setelah itu melakukan sending data dan ada namanya itu tes fisiologi, tes medical check up. Nah, di sini tes medical kesehatan. check up itu ya yang mempengaruhi cikal bakalnya kita berangkat atau tidak. Iya. Nah, di sini ada beberapa kategori yang tidak bisa di apa ya, dimaklumi atau tidak bisa di apa ya, kalau kita toleransi lah ibarat oleh kata. pihak Koreanya. Ya, oleh Korea. Yang pertama itu bronkitis. Yang kedua itu hepatitis. Ya. Yang ketiga itu sipilis. Oh iya. Sipilis, nggak tahu sipilis atau sipilis itu. Oke. Ya itu. Intinya yang berhubungan dengan paru gitu. Terutama yang paling fatal TBC itu. Oh, penyakit menular ya. Iya, menular seperti itu. Untuk AIDS, HIV juga bisa mempengaruhi. Bisa kayak Kegagalan untuk berangkat. Ya, tapi apa yang harus disiapkan setelah lulus itu selain jaga kesehatan juga, kita itu lebih melancarkan di doa, Pak. Jadi cikal bakal setelah kita lulus itu kita itu udah ujian itu nggak setenang itu loh, nggak setenang yang dibayangkan orang gitu. Tetapi di sini itu ada yang namanya itu proses yang paling final yaitu menunggu panggilan atau SLC. Iya. Standar harus didorong oleh doa itu ya. 80% lah. 80% karena ikhtiarnya sudah kan di ujian tadi. Oke. Untuk tadi berbicara sending data. Nah, untuk persyaratannya sendiri yang harus dilengkapi. Nah, ini nih. Ini bukan masalah suatu promosi ya. Saya diundang di sini bukan untuk promosi, tetapi untuk berbagi pengalaman. Komiwa itu mempunyai ciri khas, mempunyai keunggulan, mempunyai integritas. Kenapa saya merekomendasikan untuk belajar serta ibarat kata kursus di Komiwa? Yang pertama, dari pembelajaran sangat mumpuni, lingkungan untuk pembelajarnya sangat mendukung. Dari sesudah lulus pun kita masih didorong dan dikawal oleh LPK itu sendiri tanpa ada biaya tambahan, Pak. Jadi setelah kita lulus tidak langsung dilepas sama LPK? Oh tidak, masih kita melindungi LPK. Nah, disinilah kayak seperti inilah kita ngobrol santuy, masalah ibarat kata tips and trick, terus sharing, pengalaman sharing. Nah, kita berbicara sending data, hal yang diperlukan pada sending data, ya berkas-berkasnya. Ya, ini karena udah lama juga ya. Jadi seingat saya itu yang pertama itu KTP dan KK itu wajib, yang paling mendasar KTP KK wajib ada rekapan asli serta fotokopiannya harus ada. Yang keduanya itu surat kelulusan yang sertifikat. Ya, sertifikat yang sudah diambil di BP3 TKI di daerah masing-masing atau domisili. Yang ketiga sudah terbentuknya paspor. Ya, sudah terbentuknya paspor serta apa namanya itu surat pencarian kerja itu AK1. Ya, AK1 itu. Kalau yang nggak tahu AK1 itu kartu kuning. Kartu kuning ya. Iya. Untuk tambahan dari saya, untuk persyaratan sending data itu ada surat izin orang tua. Ya betul, surat izin orang tua. Ijazah dan semua data nama harus sama. Paspor, KTP, KK, ijazah, akte kelahiran harus sama. Nah, ini saya punya pengalaman masalah tentang sending data. Jadi di sini sending data itu karena kita itu ibarat kata kan mau keluar negeri serta kita itu harus ibarat kata validasi data antara semuanya itu. Nah, saya punya pengalaman, saya itu bedanya antara tanggal lahir di ijazah terakhir sama di KTP. Nah, di situ mulai itu gonjang-ganjing karena kan ibarat kata nik yang terdaftar di KTP itu sudah apa ya namanya itu terkait sama ijazah. Terus terkait sama itu juga apa berkas-berkas lain. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi sebelum kita ibarat kata menyandingkan data, kita terlebih dahulu
apa namanya itu koreksi, lihat dulu Berkas data-data, verifikasi data kita, apakah semuanya udah valid atau belum. Iya. Kalau misalkan Masih yang harus yang dibenahi masih untuk yang benahi segera. segera. Oke. Terus ingat ya, ini saya mendengar kabar gitu loh, teman-teman saya yang ketemu di BNP pas dulu skill test, Don, di LP kamu dikasih minta uang nggak sih buat sending data? Oh enggak, LPK Komewa itu sangat transparansi. Oke. Sending data pun nggak ada pungutan biaya begitu. Iya. Semuanya transparansi, sangat transparansi. Iya. Begitu. Meskipun sending data bisa dilakukan oleh masing-masing pribadi, cuman untuk lebih kelancarannya diurusin sama LPK dan tidak meminta biaya tambahan. Nah, seperti itu. Untuk persyaratan sudah, ada juga pertanyaan. Ada orang-orang yang masih bingung untuk membuat paspor. Oke ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi ya. Karena saya sebelumnya itu sudah mempunyai paspor dan tapi paspornya itu kedaluarsa. Yeah. Tetapi di sini ada yang harus digarisbawahi bahwasanya orang yang baru membuat paspor itu adanya persyaratan yang lebih tergantung dari daerah masing-masing. Oke. Contoh seperti daerah Cianjur, beda persyaratannya dengan daerah Bandung gitu. Seperti pengalaman saya pribadi, saya mempunyai teman juga, dia domisilinya Cianjur, berbeda dengan saya. Seperti kalau misalkan di Bandung, yang pertama itu udah jelas KTP beserta salinannya, kakak beserta salinannya, ijazah, rekomendasi. Nah di sini nih, rekomendasi pun ada yang dari dinas ketenagakerjaan dan ada juga di LPK. Nah setelah itu kartu kuning atau AK1, terus ijazah paling terakhir dilampirkan untuk membuat paspor. Untuk biayanya sendiri 400 sampai 700 tergantung daerah masing-masing. Tapi ada kredit plus untuk di kabupaten tertentu dilampirkannya BPJS. Seperti Cianjur kan dilampirkan BPJS, tapi saya dulu di Bandung tidak. Tapi untuk perpanjangan atau misalkan ganti baru itu cuman melampirkan paspornya yang dulu yang berakhir yang punah beserta dengan KTP KK rekomendasi. Oke, jadi untuk pembuatan paspor sendiri, untuk berkas yang harus dilengkapi, persyaratan untuk membuat paspor itu tergantung daerahnya masing-masing. Jadi untuk yang daerah di luar Cianjur, Bandung, yang telah disebutkan tadi, bisa di komen di kolom komentar barangkali ada yang mau membuat paspor. Paspor sudah. Untuk tips dan trik menghadapi ujian untuk orang-orang teman-teman kita yang akan menghadapi ujian gelombang 2 2020. Untuk teman-teman yang akan mengikuti ujian di gelombang kedua tahun 2020 dan dilaksanakannya 2021. Oke, ini karena pandemi ini kan pandemi, ya. Tidak bisa ditolak. Jadi yang pertama itu kita itu tidak boleh gugup. Tidak boleh gugup serta percaya diri. Di balik itu, untuk di Komiwa sendiri adanya suatu kelas khusus untuk menghadapi ujian itu sendiri, yaitu kelas pemantapan, di mana orang-orang yang ingin mengikuti ujian ini selektif kan sifatnya itu, ujian itu sangat sakral. Komiwa sendiri pun punya kelas khusus untuk mengikuti ujian tersendiri itu. Trik dari saya atau saran dari saya, ikuti semua tutor serta bimbingan mengikuti kelas pemantapan karena ini sifatnya sakral. Yang jelas untuk pemantapan di Komewa sendiri, tutor serta pembimbing itu sangat ibarat kata sangat mahir, sudah di level kata mahir, sehingga untuk pembahasannya soal, untuk membedah soal-soal itu sangat mudah dimengerti karena oleh orang yang tepat di bidangnya. Dan yang jadi kredit plus Komiwa ini untuk sistem final kayak pemantapan gini langsung dari sajamnya yang punyanya langsung tanpa ada ibarat kata penerus-penerusnya ini karena sifatnya sakral, langsung dari bosnya turun yang sudah pengalaman di Korea juga membimbing langsung. Nah seperti itu. Oke. Nah pengalaman pribadi kan pemantapan nih ya, jadi pemantapan misalkan satu kelas. Nah, di dalam kelas itu ada yang sangat mahir, ada yang di level standar mahirnya, ada juga yang masih ketinggalan. Nah,
Nah, untuk yang ketinggalan ini kebanyakan dibumbui rasa minder. Oke. Karena level-level yang di atasnya sudah pintar membaca dan membahas soal. Nah, untuk tips si orang-orang yang minder ini bagaimana? Oke. Untuk menghadapi tips orang-orang yang ibarat kata, aduh saya itu Ya, minder. Iya, minder. Waduh, saya karena baru orang lain udah para ya. pintar gitu kan. Oh, saya baru belajar, Nah. baru belajar. Poin penting dari saya itu pede. Karena tetap semahir apapun, sepintar apapun, sudah masuk di ruangan ujian, mental. Terus yang paling penting itu adalah poin plusnya itu lebih ke hoki sih bro. Banyak orang yang ibarat kata bertanya sama saya, apa sih trik lulus versi saya? Gak ada yang dicontoh dari saya itu, gak ada. Ibarat kata, saya pun hoki lah ibarat katanya gitu. Termasuk dibilang hoki gitu. Karena saya baru dan mengikuti ujian IPS Topik dengan rasa gugup serta rasa kurang percaya diri, tapi ada jalannya juga dengan bimbingan yang sangat apa namanya itu, dengan melalui tutor-tutor yang mahir di Komewa sendiri bisa menempuh jalan yang diinginkan seperti kita. Lancar, Alhamdulillah gitu. lancar. Iya. Jadi untuk teman-teman yang mempersiapkan ujian IPS Topik 2020 yang diselenggarakan 2021, untuk mindernya dihilangkan dulu, terus kasih energi positif kepada diri kita bahwa kita yakin bisa untuk mengikuti ujian dan yakin lulus. Dan yang kedua, jangan gampang puas dengan hasil sendiri. Oh, kita mau udah pinter, ngapain belajar lagi, ikut pemantapan. Nah, itu yang bisa menjadi kegagalan Anda. Oke. Untuk kita berbicara prediksi. Untuk gelombang 2 ini standar kelulusan berhenti di angka berapa? Aduh, ini cukup. Ini pendapat kita ya. Kalau misalkan ada yang berpendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar. Ini cukup berat ya. Pertanyaan ini berat dan sangat kontroversi. Kontroversi. Menurut tanggapan pribadi ya saya, sesudah dijalankannya ujian gelombang 1 dengan tingkat paling rendah 180. Iya, untuk berkaca ke gelombang 1 standar kelulusan 180. Nah, di gelombang kedua ini akan seperti apa? Persaingannya. Untuk persaingan ini yang pertama bisa lebih ketat ya. Iya, Tetapi saya di sini mempunyai 2 opini masalah tentang ujian gelombang kedua ini udah seperti kayak bahas politik ya. Kalau misalkan saya pribadi, saya bersikuku di 190 untuk gelombang kedua tingkat minimumnya, tetapi dengan syarat gelombang keduanya ini skill testnya itu sama dengan gelombang pertama. Bukan ditiadakan, tapi diringankan. Karena untuk skill test yang gelombang pertama sendiri itu kayak profiling kita doang kan? Ya betul. Terus untuk data diri aja gitu, mengisi tinggi badan berapa, berat badan berapa. Nah, untuk gelombang kedua ada kemungkinan nggak skill test seperti tahun-tahun sebelumnya? Kalau misalkan saya berbicara masalah skill test kayak tahun-tahun sebelumnya ya, kita bisa dilihatnya dari angka surutnya COVID juga. Ya, soalnya kalau misalkan dari angka COVID surut, saya bisa ibarat kata tolak ukur skill test 2 itu diadakan. Tingkat kelulusan gelombang pertamanya atau skill test pertamanya, ujian pertama CBT-nya ujiannya diturunkan antara 165 atau 170 seperti itu. Ada tahap penyaringan tahap awal di CBT dan penyaringan tahap akhir di skill test kedua. Kalau misalkan tingkat coronavirus ini menurun ya gitu. Tetapi kalau misalkan ini stabil atau stabil dalam artian masih digunakan sistem sebelumnya, berarti tetap saya bersikuku di 185 atau 190 lah. Oke, untuk standar kelulusan tahun 2020 gelombang 2 yang diselenggarakan 2021 kata Doni di 185. Oke, bagaimana pendapat Anda? Saya ingin tahu. Silakan tulis di kolom komentar. Pertanyaan terakhir. Apa? Pertanyaan terakhir. Apa yang akan Anda lakukan? Alhamdulillah kalau misalkan ada rezeki kerja di Korea. Setelah pulang dari Korea, harapan saya
kalau berangkat ke Korea, terus setelah di Korea Iya. pulang ke Indonesia maksudnya seperti itu? Ya, soalnya kan banyak kejadian setelah pulang dari Korea dia gak bawa apa-apa. Dia Oke. bisnis malah jatuh gitu Iya, kan, iya. untuk motivasi orang-orang juga gitu. Gimana? Jadi saya tuh dulu itu punya impian itu jadi seperti ini. Setelah ibarat kata mati-matian kerja di Korea, pulang ke Indonesia itu membuat usaha atau berdikari lah di bidang jasa. Kalau misalkan tidak di bidang jasa atau di bidang wirausaha seperti itu, karena di versi saya atau menurut saya pribadi untuk menempuh kayak seperti kerja di Korea terus menghasilkan penghasilan lumayan lah seperti itu, terlalu mubazir ibarat kata untuk kita pulang ke Indonesia itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi karena saya belum pernah juga itu apa namanya itu kejadian seperti itu, tapi setelah dikilas balik di Indonesia itu setelah orang pulang ke Indonesia dari Korea itu banyak yang membuka usaha seperti kan ada juga tidak menutup kemungkinan yang menjadi YouTuber pun ada gitu. Ada. Gitu, tapi rata-rata orang yang pulang dari Korea ke Indonesia itu membangun usaha. Contoh kecilnya ya usaha kecil-kecilan tapi kayak sejenis saya toko gitu. Tapi saya itu juga apa namanya itu kayak contoh sombe saya gitu yang udah berangkat. Iya. Jadi dia itu membangun kayak kontrakan seperti itu untuk jangka panjang. Iya. Gitu. Jadi Korea bekerja ibarat kata jalan setelah pulang dari Korea, usaha jalan seperti itu. Iya. Soalnya Korea bukan perjuangan akhir dalam hidup. Iya. Setelah pulang dari Korea harus melanjutkan hidup itu sendiri. Ya begitu. Oke, finish deh. Oke. Pertanyaan finish ya. Agak-agak menyentil sih untuk pemerintahan Indonesia. Oke. Harapannya untuk yang sudah prelim, belum juga berangkat masih mandek, dan yang mendapatkan SLC masih belum juga diselenggarakan untuk prelim. Oke, ini opini saya pribadi. Ini masalah curhat ya, lebih tepatnya curhat. Kalau misalkan semakin banyak yang itu apa namanya itu bertanya itu, saya berharap kedepannya itu BNP terutamanya BNP 2 TKI atau BNP 2 MI ujian sudah dibuka, yang udah turun kolom sudah ada yang prelim juga, tetapi tidak berangkat, belum berangkat gitu. Tetapi saya punya keinginan jadi diseimbangkan antara ujian yang menyelenggarakan ujian serta diseimbangkan dengan yang keberangkatan dan penyelenggaraan prelim itu sendiri. Ya, seperti itu. Soalnya jadi orang yang menghadapi ujian pun dilema. Iya. Iya, dilema dengan kasusnya Mau itu. dibawa kemana setelah gitu. lulus kita ini gitu kan? Soalnya yang yang sudah prelim juga masih belum pada berangkat sebagian itu. Soalnya kita kan nggak tahu kondisinya seperti apa di pemerintahan gini, apalagi lagi pandemi COVID ini gitu. Yang saya menjadi heran ini kan kasusnya kan BNP 2 TKI ya, terutama G2G sektor manufaktur Korea. Seperti dicontoh untuk yang G2G Jepang, Toku Tegino, terus yang Kensusei Jepang itu udah mulai dibuka Januari lebih tepatnya itu udah dimulai dibuka. Nah ini kita cukup menunggu kejelasan bahwasanya G2G Korea ini ujian yang 2020 sudah dilaksanakan, terus yang udah prelim teman-teman saya udah dilaksanakan juga tapi belum ada keberangkatan. Nah saya bermohonnya kepada BNP itu mohon diseimbangkan gitu loh. Jadi ujian diadakan, yang sudah prelim diterbangkan, yang udah turun kolom diprelimkan, yang baru sending data dicepatkan. Jadi semuanya itu berputarnya itu cepat gitu loh. Dalam artian jadi banyak orang yang negara spot tujuan untuk bekerja di Korea ini banyak gitu loh. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan BNP-nya sendiri karena tidak tahu keadaannya seperti apa kan kita ini gitu. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera
selesai. Amin, amin. Oke, terima kasih Doni telah menyempatkan diri untuk hadir. Terima kasih juga rokoknya. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Komiwa Cianjur, tolong di subscribe karena ada info-info seputar Korea yang bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya, like jika kalian suka video ini, dan jangan lupa kalau misalkan ada saran, masukan dan segala macam dituliskan di kolom komentar. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.